Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili panitia pada kesempatan webinar ini akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib acara. Baik, mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan. Tata tertib acara webinar pada kesempatan sore ini diantaranya mohon harap mematikan audio selama acara berlangsung. Admin akan mematikan audio saat memasuki ruangan. Silakan bertanya melalui kolom chat box pada Zoom atau YouTube. Harap kolom chat digunakan untuk bertanya atau menjawab komentar hal yang penting saja ya. Mohon tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi. Lalu, di akhir acara akan dibagikan link survei dan daftar hadir. Mohon setiap peserta untuk mengisi itu untuk mendapatkan e-sertifikatnya ya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir pada kesempatan webinar sore hari ini, terima kasih ya sudah hadir pada kesempatan tepat waktu nih peserta-peserta yang begitu antusias dari sebelum dimulai acara sudah antri, sudah waiting dan baru kita approve ketika jam 15 waktu Indonesia Barat ini. Baik, terima kasih banyak atas antusiasnya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Kami juga membuka live YouTube melalui link yang kami share di kolom chat atau di grup WhatsApp. Tersedia 2 voucher GoPay dan 5 paket buku terkait dengan tema acara hari ini dari percetakan Andi yang akan kami umumkan pada kesempatan di akhir acara nanti. Baik, webinar Sabtu 24 April 2021 dengan durasi kurang lebih 90 menit ke depan, saya Eni Prasjaningsi akan menemani teman-teman semua dalam webinar yang berjudul Mengenal SEO untuk Pemula, Optimalisasi SEO di Dunia Marketing. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya nih yang sudah hadir di Zoom atau YouTube live streaming. Bisa isi kolom chat ya. Kota asal teman-teman semuanya nih dari mana ya? Boleh biar meramaikan ya, saya nggak sendirian ada di ruangan ini. Silakan teman-teman mungkin bisa membantu saya juga untuk meramaikan chat. Dari manakah asalnya atau asal institusinya. Baik, masuk kampus jadi harapan kita awali membaca doa. Ingin pintar meski berkorban dengan semangat ikut webinarnya. Nah, saya harapkan ya semua peserta yang mengikuti webinar pada kesempatan sore ini dapat mengikuti sampai hingga akhir acara nanti. Baik, teman-teman sudah siap ya ikut webinar kesempatan sore ini. Baik, saya sapa dulu sebentar ya. Sambil menunggu saya coba sapa teman-teman yang ada di chat. Ini sudah banyak saya coba. Farel Unpad dari Bandung, Lampung Timur hadir, Bandung juga hadir, Sabarudo Gul ITB Swadharma Jakarta juga hadir, Bintara hadir, lalu ada Pipit dari ITB Swadharma, lalu Rizky juga apa dari Fakultas Teknik UI juga hadir, lalu ada SMKN 1 Bancak Kabupaten Semarang nih. SMK Negeri 1 Kota Bekasi, halo. Ahmad Jalaluddin Tangerang hadir, Bekasi juga hadir. Wah, ini banyak nih sampai Kalimantan Tengah juga hadir. Universitas Nusa Mandiri. Oke, saya skip dulu ya. Sambil terus aja teman-teman bisa mengisi di kolom chat. Baik, saya masuk ke narasi acara. Search engine optimization atau kita sebut sebagai SEO merupakan proses untuk mengoptimalkan
suatu situs web untuk mendapatkan lalu lintas organik atau tidak berbayar di hasil mesin pencarian seperti Google Search dan yang lain ya. Dengan SEO Anda akan memahami bagaimana teknik digital marketing menjadi kunci kesuksesan sebuah brand yang Anda tawarkan ke banyak orang. Karenanya, SEO menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan agar pemasaran digital sukses dilaksanakan. Teknik ini akan membantu meningkatkan pengunjung website sehingga website lebih mudah ditemukan oleh pencari informasi. Nah, apa saja sih peran SEO dalam digital marketing? Penasaran teman-teman semuanya? Yuk kita ikutan ya webinar sore ini yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Pak Asep Sunandar. Saya panggil Mas Asep saja ya. Boleh kan Mas Asep? Halo, Iya, Mas halo. Asep. Boleh. Boleh Ibu ini, boleh banget. Oke, Mas Asep, gimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah Mbak ini, sore ini kabarnya baik nih. Dan senang banget nih, Alhamdulillah ya. ramai banget nih yang datang. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya. antusiasnya Iya. juga di puasa ini di bulan puasa, bulan Ramadan penuh berkah ini ternyata nggak menyurutkan minat teman-teman tuh untuk menggali potensi, saling belajar, upgrade skill. Ini yang saya suka banget nih, kayaknya bagus banget ya. Oke, Mas Asep, ini ada paparan terkait dengan SEO nantinya ya. Silakan Mas Iya. Asep, mungkin bisa langsung dipaparkan aja nih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk CCIT, SIP CCIT FTUI dan Ngampus, dan Mbak ini juga selaku moderator ataupun MC di acara ini. Dan teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk menyempatkan dirinya, walaupun bulan puasa tetap semangat, kita ngabuburit bareng, belajar SEO bareng ya teman-teman ya. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kelihatan kasih tahu ya. Sudah ya? Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibawakan adalah lebih ke arah pengenalan SEO untuk pemula gitu. Jadi kita akan kupas gitu, akan kupas dasar-dasarnya gitu, kupas dulu kulitnya. Kita harus kenal dulu dengan SEO-nya. Kira-kira apa sih SEO-nya? Nah, biasanya antara SEO dan SEM nih, biasanya masih banyak banget yang keliru nih. Jadi ada yang bilang SEO itu paid promote, terus ini sebenarnya SEO dan SEM ini berbeda ya teman-teman ya. Tapi tujuannya sebenarnya sama gitu. Bedanya apa sih? Terus samanya gimana gitu. Kalau misalnya SEO itu lebih ke arah teknisnya gitu. Jadi kita benar-benar melakukan optimasi itu nggak langsung ketahuan hasilnya. Misalnya kita melakukan optimasi hari ini atau dalam sebulan baru ketahuan, mungkin bisa jadi 2 bulan atau 3 bulan baru ketahuan gitu. Kalau misalnya SEM ini dia lebih ke search engine marketing yang dimana ini lebih mengandalkan ads gitu. Jadi lebih ke budget gitu. Contoh simpelnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita buka di Google gitu. Kalau misalnya kita buka di Google, di sini kan suka ada nih tulisan iklan ataupun ads gitu. Nah, ini yang biasanya menggunakan metode SEM gitu. Kalau misalnya SEO dia tidak ada yang tulisan iklannya. Sebenarnya pilih mana sih kira-kira enak SEO ataupun enak SEM? Sebenarnya kalau misalnya dipilih, kalau misalnya kita ada budget, kita bisa lakukan dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita belum ada budget atau budget kita terbatas, ada baiknya kita gunakan dulu atau pelajarin dulu teknik dari dasar SEO-nya itu sendiri. Jadi ketika kita nanti mau menggunakan promosi yang berbayar gitu, setidaknya promosi kita tidak over budget gitu. Kita sudah tahu gitu keyword yang dipakai seperti apa gitu, targetnya kemana gitu. Kalau misalnya kita sudah menguasai atau memahami SEO-nya dulu gitu. Terus kalaupun SEM dia biasanya itu munculnya emang di paling atas gitu. Tapi sebenarnya walaupun dia munculnya paling atas iklan gitu, tapi banyak juga orang-orang yang jarang mengekliknya gitu. Tapi setidaknya websitenya udah muncul di atas dulu gitu. Jadi orang kebanyakan akan mengeklik yang ada di sini nih, yang tidak ada iklannya gitu. Itu sebagian rata-rata seperti itu. Terus kalau misalnya SEM itu biasanya budget ya teman-teman ya, berdasarkan budget. Kalau misalnya budget kita banyak, promosinya bakalan lebih luas lagi gitu. Tapi kalau misalnya budget kita habis,
di situ juga stop gitu berhenti. Jadi kalau misalnya begitu kita keluarin budget, promosinya langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau misalnya SEO, itu kita melakukan optimasi hari ini atau minggu ini, hasilnya mungkin bisa sebulan atau 2 bulan yang akan datang gitu. Gimana cara kita mengoptimasikannya saja. Jadi kita harus benar paham dulu mengenai SEO-nya, kita harus kenal dulu, baru kita pelajarin teknik-teknik dari sebuah SEO ini. Nah, tapi untuk pada webinar kali ini, saya tidak akan membahas SEM-nya, melainkan saya akan membahas mengenai SEO-nya. Semoga waktunya cukup ya. Ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan SEO-nya. Terus mengapa sih harus belajar SEO-nya? Dan dari mana kira-kira mulai belajar SEO-nya itu? Terus kira-kira evaluasinya bagaimana gitu. Sebenarnya banyak banget ya untuk melakukan evaluasi SEO ini, tapi nanti saya akan kasih tahu untuk yang dasar-dasarnya dulu saja gitu. Jadi karena ini kan lebih mengenal SEO-nya, jadi nanti materinya juga saya akan sesuaikan gitu. Terus yang berikutnya, yang pertama adalah kita akan mengenal dulu SEO. SEO itu apa sih? Jadi SEO itu singkatan dari Search Engine Optimization, yang dimana tindakan terhadap suatu website yang dioptimalkan untuk website tersebut supaya berada di halaman 1 Google. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini kan kalau misalnya kita lihat di Google itu kan misalnya kita buka di Google terus kita buka kolek misalnya gitu ya. Kita buka kolek gitu. Nah biasanya yang sering diklik itu hanya 1, 2, 3 gitu. Apapun itu. Tapi kalau misalnya website kita ada di halaman 2, halaman 3, halaman 4, itu kemungkinan kecil untuk dapat clickbait gitu. Dapat klik gitu. Jadi website kita bakalan kurang rame lah gitu untuk mendapatkan kliknya gitu. Apalagi sampai dikunjungin. Oke, kita lanjut lagi ke jenis dari SEO. Nah, kalau misalnya kita mau memulai SEO, kira-kira mulainya dari mana? Kita harus paham dulu. SEO itu dibagi menjadi 2. Jadi kita bisa melakukan optimasinya dari dalam website ataupun melakukan optimasi dari luar website. Contoh simpelnya adalah kalau misalnya melakukan optimasi dari dalam website, berarti kita hanya mengoptimasi bagian dalam websitenya aja. Misalnya dari codingannya, terus dari kontennya, terus dari navigasinya enak gitu, mudah dimengerti oleh user. Terus kalau misalnya kontennya udah bagus, navigasinya udah enak, otomatis user juga akan betah berlama-lama berada di website kita. Semakin user lama berada di website kita, itu akan menambah nilai poin untuk SEO kita supaya website kita naik ke ranking 1 Google gitu, ranking 1. Terus yang berikutnya adalah kalau misalnya kita membuat website nih, untuk teman-teman mungkin yang baru membuat website, itu kalau bisa mungkin bisa kolaborasi gitu sama teman-temannya yang jago UI UX gitu supaya website kita itu nyaman gitu pada saat dilihat oleh user. Jadi kalau misalnya SEO on page ini atau saya inisialkan sebagai keyword gitu. Jadi ini merupakan teknik optimasi yang dari dalam website-nya itu sendiri. Tapi kalau misalnya dari off page-nya gitu atau SEO off page-nya itu lebih ke arah referensi, bisa dari backlink, bisa dari rekomendasi sosial media gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita nanamkan link di sosial media, ada sebagian orang yang bilang memang itu backlink juga. Tapi sebenarnya itu bukan backlink, itu hanya referensi dari sosial media. Jadi nanti dari sosial media akan ngedirect ke website kita. Contohnya, kalau misalnya backlink, nah sedikit cerita ya, kalau misalnya dulu backlink ini dia semakin banyak backlink gitu, bahkan ratusan puluhan backlink, itu semakin bagus. Tapi itu dulu ya teman-teman ya, karena setiap tahunnya SEO itu mengalami update gitu. Karena Google juga mengalami update. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin nih, waktu akhir-akhir tahun kalau nggak salah. Sempat itu Google Drive nggak bisa diakses gitu, email nggak bisa diakses gitu. Kurang lebih sekitar 1 harian lah. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Itu sedang melakukan update ya teman-teman. Jadi Google akan melakukan update. Sebenarnya untuk SEO sendiri nggak hanya di Google saja, ada di Yahoo, Baidu, dan yang lainnya gitu. Di setiap browser yang lainnya. Dan itu teknisnya beda-beda. Misalnya kalau misalnya di Google kita mau optimasi sebuah resep-resep makanan gitu. Tapi di situ di Google kita akan masuk di halaman 1 Google. Bisa saja di Yahoo ataupun di Baidu dia akan masuk di posisinya di paling bawah gitu atau di bawah sedikit tapi nggak akan jauh beda. Tapi pada umumnya Google masih tetap menjadi rekor tertinggi dalam penggunaan web browser ya teman-teman. Nah, kita coba masuk lagi ke lebih detailnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya SEO off page gitu. Nah, ini adalah contohnya
website kita gitu. Website kita mempunyai user sekitar kurang lebihnya 30.000 user gitu di website kita. Terus kemudian kita harus pilih-pilih nih untuk backlink yang berkualitas atau sosial media yang berkualitas. Tentunya kita harus pilih dulu yang berhubungan dengan website kita. Kira-kira website kita tuh membahas mengenai apa sih? Kalau misalnya website kita membahas mengenai gadget, ya kita harus kirimkan ke sosial media atau buatkan konten di sosial media yang membahas mengenai gadget gitu. Atau misalnya website kita membahas mengenai masakan, ya kita harus buat konten-konten yang yang mengenai masakan juga gitu untuk konten di sosial media gitu. Tapi supaya terjadi redirect gitu antara sosial media ke website kita, misalnya kita bikin contoh kontennya adalah konten masakan kolak gitu. Di situ kita sebutin bahan-bahan baku buat kolak tuh ada apa aja gitu. Tapi tutorialnya nanti ada di website kita gitu lengkapnya gitu. Jadi, nah kita juga harus pilih-pilih nih kalau misalnya mau ke sosial media supaya waktu kita nggak kebuang banyak gitu ke sosial media yang kurang aktif. Jadi kita harus pilih dulu. Misalnya di sini ada total anggota dari sosial media itu ada 200.000. Banyak banget nih anggotanya. Tapi yang ngeklik ke website kita itu hanya 150. Di sini ada kemungkinan terjadi kita salah masukin konten gitu. Ini kontennya mengenai teknologi, kita kontennya mengenai olahraga gitu. Atau misalnya mengenai kuliner gitu. Jadi orang hanya lewat-lewat aja gitu. Paling hanya berapa persennya aja gitu. Jadi ada baiknya kita masukkan konten yang sesuai dengan sosial media sesuai dengan pembahasan dari yang ada di website kita. Misalnya contohnya website yang ini, websitenya sosial medianya sekitar total anggotanya itu 20.000. Tapi yang ngekliknya banyak nih. Nah, ini kita harus manfaatkan gitu untuk yang sosial media yang seperti ini. Begitu juga dengan backlink. Kalaupun kita misalnya menanamkan backlink, kita harus lihat dulu gitu. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman udah mulai memahami SEO, nanti masuk ke komunitas-komunitas SEO gitu, itu biasanya suka ada nih bikin tukeran backlink gitu. Jadi website ini ngasih backlink ini, terus kita kasih backlink yang ini gitu. Itu saling bantu. Itu biasanya suka ada gitu. Kalau misalnya teman-teman bergabung di komunitas SEO yang aktif gitu. Nah, biasanya kalau misalnya website kita 30.000, terus kemudian website teman kita misalnya ada 150.000 total anggotanya, ini website teman kita nih bisa nih direkomendasikan untuk bisa merekomendasikan atau bisa tanamkan link di website teman kita nih yang total anggotanya lebih banyak dari website kita. Tapi kalau misalnya total anggotanya lebih sedikit, ini akan jomplang nanti. Jadi ada baiknya kita yang menanamkan link mereka di website kita gitu untuk terjadinya backlink. Nah, terus kemudian, nah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya dulu ini yang kata saya tadi komen backlink. Nah, kalau misalnya komen backlink itu dulu sempat populer juga. Cuman dikarenakan ini tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Misalnya waktu itu kontennya misalnya tentang teknologi gitu. Terus di sini kita masukin nih nama website kita, terus di sini kita masukin link kita, terus nanti komennya tuh suka asal-asal gitu ASD gitu. Terus asal enter aja. Jadi kontennya apa, terus yang komentarnya apa gitu, nggak nyambung gitu. Makanya yang ini sudah tidak direkomendasikan lagi ketika kita mau menanam backlink. Jangan sampai kita banyak-banyak nanam backlink yang ada nanti kita kena penalti, yang dimana website kita nggak akan ditemukan oleh user kecuali misalnya nyarinya pakai link dari website kita itu sendiri. Jadi kita bisa kena penalti dan kita itu harus sapu backlink. Jadi kita harus bersihin semua backlink-backlink yang udah kita tanam dan kita mulai lagi. Kan nggak mau kan ya kalau misalnya kita udah capek-capek nanam backlink banyak banget gitu, tapi malah kita kena penalti gitu gara-garanya kita spam backlink gitu. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah masih di SEO on page. Jadi konten yang bermanfaat. Kenapa sih kalau misalnya di konten itu ini sangat penting banget gitu? Karena di sini adalah saya perumpamakan ini user ini adalah orang-orang yang mau nanya. User akan user ini akan nanyanya adalah gula aren, bisa sepatu, bisa baju gitu. User akan nanyanya ke siapa? Nanyanya misalnya ke Google. Google akan merekomendasikan ke website-website yang berhubungan dengan gula aren. Salah satunya mungkin ada di website kita gitu yang kena rekomendasi. Tapi Google akan merekomendasikan berdasarkan yang menurut Google bagus gitu. Tapi menurut Google bagus, yang ada di paling atas itu belum tentu menurut kita bagus gitu. Jadi sebenarnya itu saling berhubungan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita optimasinya setengah-setengah gitu. Kita optimasi kata kuncinya banyak banget, tapi kontennya kurang bermanfaat untuk orang yang mencari gitu. Karena kan orang misalnya cari ke Google kan
pengen tahu jawaban yang mereka cari itu apa gitu. Misalnya dia akan cari gula aren, misalnya gula aren untuk kesehatan atau gula aren untuk apa gitu kan. Di situ dia akan cari ke Google, terus Google akan merekomendasikan website-website yang sudah teroptimasi gitu, mulai dari urutan rankingnya. Terus yang berikutnya adalah SEO on page, masih di SEO on page. Jadi di sini lebih ke arah navigasinya ya teman-teman ya. Ada misalnya mungkin kalau misalnya kita baru belajar website gitu kan, terus kadang navigasinya kurang responsif atau penempatan menunya enggak ini gitu, enggak sesuai gitu, asal-asalan gitu. Misalnya produk di take down produk ada home, ada kontak gitu kan. Ini yang salahnya ya. Saya kasih contoh yang salahnya seperti ini misalnya. Terus yang benar adalah kita harus sesuai dengan warna. Jadi warna pun kita harus sesuai. Jangan sampai warna font dengan warna warna font dengan warna background itu hampir mirip. Itu bisa kedeteksi itu. Itu bisa kedeteksi sama SEO-nya dan itu direkomendasikan untuk diganti gitu. Ataupun background-nya yang mirip-mirip, background yang gambar kita terus sama background yang background dasar dari sebuah website-nya. Mirip-mirip. Jadi hampir nabrak gitu. Itu dari warna pun bisa mengurangi poin dari SEO-nya. Terus yang kemudian adalah dari penempatan header-nya. Jadi penempatan header-nya kan biasanya ada di atas ya. Tapi kalau misalnya mau taruh di samping atau taruh di samping kanan kiri juga boleh gitu. Jangan sampai penempatan header-nya ini membingungkan orang lain gitu. Yang mana ketika kita klik apa, misalnya penempatan button-nya gitu. Ketika kita klik apa, munculnya kemana gitu. Atau ketika kita klik malah error gitu kan. Itu malah akan takut orang juga mau bergabung di ini gitu. Terus yang berikutnya adalah body. Nah, body ini biasanya kita manfaatkan untuk konten gitu ataupun untuk service dari website kita gitu. Terus yang berikutnya adalah footer. Kalau misalnya untuk informasi websitenya, misalnya alamat dan lain-lain, itu biasanya kalau nggak cari ke kontak, itu carinya paling bawah gitu ya. Scroll paling ke bawah itu ada alamat, ada nomor telepon gitu. Jadi usahakan websitenya itu dapat dimengerti dengan mudah gitu. Ya bikin secara umumnya aja gitu. Jangan sampai membuat pusing dari sebuah jangan sampai membuat pusing dari usernya itu sendiri. Karena navigasi yang bagus itu adalah navigasi yang mudah dimengerti oleh user dan oleh Google gitu. Jadi navigasinya dimengerti oleh Google, dimengerti juga oleh user gitu. Kenapa harus oleh Google juga? Nanti ada pembahasannya. Oke, selanjutnya masih di SEO on page. Karena kenapa kita harus membuat user itu betah berlama-lama? Mungkin teman-teman pernah buka yang namanya marketplace, bisa toko hijau, bisa toko oranye, bisa toko biru ya teman-teman ya. Itu kan dia katanya marketplace itu menguasai ini gitu, SEO gitu. Sebenarnya kalau dibilang nguasain sih mungkin sama aja gitu. Kalau misalnya ketika resource kita sama banyaknya dengan mereka gitu. Karena mereka itu pinter gitu teman-teman. Mereka ngedesain sebuah website yang dimana user itu bisa setengah jam, bisa sejam gitu di dalam website tersebut gitu. Jadi di dalam website tersebut. Jadi contohnya adalah seperti ini. Semakin banyak orang masuk ke website tersebut dan semakin lama ataupun udah masuk terus besok masuk lagi terus besok masuk lagi gitu berkali-kali gitu, itu ranking ataupun poin SEO-nya akan semakin naik gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika website itu nyaman, user akan bisa berlama-lama ada di dalam website itu, traffic akan naik gitu. Kemudian dan Google akan merekomendasikan website tersebut, misalnya website kita gitu kan yang akan naik berada di halaman 1 Google, terus kemudian ada di line 1 juga. Terus selanjutnya adalah seperti ini. Ini ada sebuah kasus. Di sini ada website 1, terus ada website 2, ada website 3. Yang di sini adalah website 1 yang paling ramai gitu. Misalnya ini website yang membahas mengenai teknologi, gitu. Bahas mengenai handphone atau laptop seputar teknologi. Website 1 ini kita kan otomatis akan nanya ke Google nih. Google, kira-kira website yang rekomendasi untuk cari handphone, referensi atau review handphone itu di mana? Google akan merekomendasikan banyak banget website. Tapi yang akan kita pilih biasanya adalah halaman 1, halaman 2, di halaman 1, di line 1, di line 2, dan di line 3. Nah, di sini Google akan merekomendasikan ke sini. Kenapa ke sini? Kemungkinan di sini adalah usernya banyak yang ke sini, sering gitu, sering banget usernya ke sini. Tapi betah juga berlama-lama. Gitu. Makanya Google merekomendasikan ini yang pertama. Terus si Google akan merekomendasikan lagi ini yang kedua. Karena usernya banyak dan betah juga lama gitu. Usernya sedikit tapi website ini berkualitas gitu, betah banyak banget gitu yang mencari dan keywordnya juga cocok tepat gitu pemasangan keywordnya. Terus yang berikutnya adalah yang ini.
Kenapa Google merekomendasikan ini yang ketiga? Karena ini mungkin user yang bertahan lamanya, itu sedikit gitu, cuma 4 user misalnya. Sisanya baru keluar, baru masuk, terus keluar lagi, baru masuk, keluar lagi gitu. Jadi di sini akan terjadi perhitungan antara total masuk ke website ini per harinya berapa, terus total durasi yang ada di yang pengunjung masuk ke sini ini berapa gitu. Nah, yang paling banyak itu masuknya, usernya banyak yang masuk dan usernya juga betah gitu. Usernya ngajak yang lain sehingga traffic SEO kita akan naik gitu secara organik gitu. Intinya kita kembali lagi ke konten pembahasannya. Pembahasan kita kira-kira dibutuhkan nggak oleh orang lain gitu. Karena orang ataupun user ketika mencari sebuah situs itu mereka butuh jawaban gitu. Mereka sedang kebingungan dan mereka butuh jawaban. Kita bisa nggak berikan solusi untuk user tersebut. Terus berikutnya adalah SEO on page. Nah, di sini lebih ke arah susunan file ataupun art director dari sebuah websitenya. Biasanya kan ada indeks, terus kemudian ada kategori, terus ngelink lagi ke makanan, ke minuman, ke dessert gitu. Terus di sini adalah yang salahnya gitu. Nah, nanti saya jelasin bedanya. Nah, kalau misalnya kita mau buat website gitu kan, misalnya kita baru awal-awal gitu, jangan kita sampai malas menuliskan sebuah nama file yang lengkap gitu. Misalnya dari sini kan indeks, berarti hostname kita apa nanti? Hostname-nya harus yang gampang dipelajarin, gampang diingat juga sama user. Terus kemudian dari kategori ini jangan sampai kita tuliskannya adalah cut gitu. Karena Google akan men-scan nih website kita. Website kita akan di-scan sama Google. Jadi website si Google akan si mesin pencarian akan men-scan filenya kategori. Jadi paham nih yang dimaksud kategori. Misalnya keywordnya adalah kategori. Dia paham akan masuk ke sini. Tapi kalau misalnya ada tulisannya cut gitu, Google akan bingung gitu. Ini cut nih maksudnya apa? Kategori atau apa gitu. Apalagi kalau misalnya ke file yang lainnya lagi ada makanan.php misalnya, terus minuman, dessert, terus kita di sini disingkat lagi gitu, K1, K2, K3 gitu. Terus di codingannya juga disingkat lagi. Ini jangan salah, ini kebaca sama Google ya teman-teman. Jangan sampai ini kita disingkat-singkat. Tapi kalau misalnya emang itu panjang banget, dibuat aja kata utamanya aja gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah ini. Kalau ini kan lebih dilihatnya adalah oleh Google ya. Dilihatnya adalah oleh mesin pencarian. Tapi kalau misalnya yang dilihatnya oleh user gitu, dia akan lihat look-nya gitu. Dia akan lihat tampilannya gitu. Tampilannya menarik enggak gitu. Tapi kalau Google nggak hanya melihat tampilan aja gitu, tapi melihat dari codingan kita juga. Codingan kita susunannya rapi enggak. Kalau misalnya rapi dan cepat itu direkomendasikan juga oleh Google gitu. Nah, padahal website kita misalnya bagus nih kan, dari desainnya bagus, ininya bagus. Mungkin dari user melihatnya bagus gitu, tapi lambat gitu. Nah, di sini juga akan mengurangin poin kita. Itu bisa kita kelihatan nih. Bisa kita kelihatan. Nanti di situ tuh ada bisa kita kelihatan tuh. Nanti di situ tuh Google akan ngasih tahu ini filenya terlalu besar gitu. Jadi harus dikecilkan lagi gitu. Terus berikutnya adalah panjang keyword dalam pencarian. Biasanya kalau misalnya satu keyword itu nilai SEO-nya akan lebih tinggi dibandingin ada 3 keyword, 5 keyword, ataupun satu paragraf. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sedang kuliah nih, kemarin nemu artikel bagus nih, tapi artikel itu udah dikopiin misalnya datanya. Terus kemudian bingung mau nyarinya lagi kemana. Biasanya kan satu paragraf dikopiin, terus ditempelin ke Google kan biasanya, ke mesin pencarian gitu. Nah, di situ akan cepat kan memudahkannya. Tapi nilai SEO-nya akan kecil gitu dibandingin yang satu keyword. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya, tadi kita yang ini aja, kolek gitu kan. Kolek, terus yang muncul yang pertama adalah 160 resep. Nah, misalnya 160 resep gitu kan. Dia akan masuk ke website sini. Kalau misalnya kata pencariannya hanya satu. Jadi yang 100 Jadi yang 160 resep tadi, itu akan muncul di nilai SEO-nya akan lebih banyak gitu dibandingin kalau misalnya kita carinya adalah misalnya ini kolak pisang yang ini singkong. Misalnya kita carinya adalah ini dengan 1 2 3 4 5 ini. Tetap aja yang muncul adalah website yang tadi juga gitu, Cookpad gitu.
Tapi kalau misalnya kita carinya lebih ini lagi, itu lebih banyak lagi, misalnya kita carinya adalah satu paragraf kan segini, itu nilai SEO-nya maka akan semakin kecil juga. Jadi semakin kecil, semakin sedikit keyword yang di ini, yang dicari gitu, yang kita masukkan itu nilai SEO-nya akan semakin besar. Jadi jangan sampai ketika kita udah riset keyword, kita udah manfaatin, udah gunakan keywordnya untuk konten kita, tapi kita nggak coba dulu. Nah itu harus dicoba gitu keywordnya. Terus yang berikutnya adalah mengapa kita harus belajar SEO. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Kenapa kita harus belajar SEO? Paling nggak yang orang-orang yang mau belajar SEO itu dia mempunyai website atau dia mau menjadi SEO gitu kan. Jadi karena tujuan dari membuat website itu adalah supaya rame gitu kan, yang mengunjung, yang supaya banyak yang datang ke website kita. Kalau misalnya kita nggak optimasi, nanti pengunjungnya pun sedikit. Jadi semakin besar pengunjungnya, otomatis di situ semakin besar juga transaksi gitu. Misalnya sehari ada 100 pengunjung yang masuk ke website kita gitu. Terus website kita lebih ke jualan gitu. Tapi nanti di website kita itu sebentar ya, karena puasa. Karena semakin besar pengunjung, otomatis semakin besar juga transaksinya. Misalnya ada 100 pengunjung di website kita. Dari 100 pengunjung itu, yang tertarik ada sekitar 10. Dari 10 itu, yang closing mungkin sekitar 3 atau 2 atau 5 gitu. Jadi lumayan ada berapa persennya gitu. Tapi kalau misalnya pengunjung kita 10, yang closingnya mungkin sedikit gitu. Karena kalau misalnya kita lihat peluang, semakin banyak pengunjungnya kan semakin banyak juga gitu. Di situ terjadi closing gitu atau terjadi transaksi kepada di website kita gitu. Terus yang berikutnya adalah website yang bagus tidak masuk ke halaman pencarian Google. Nah, di sini kita kembali lagi. Bagusnya ini menurut siapa? Bagusnya menurut kita sendiri atau menurut tim kita atau menurut orang-orang terdekat kita gitu. Karena website yang bagus itu dia harus bagus di mata user dan di mata Google gitu. Karena di mata Google bagus belum tentu di mata user bagus ataupun sebaliknya gitu. Jadi kita harus perhatikan dulu nih bagusnya seperti apa gitu. Apakah website kita itu sudah dipastikan terlihat bagus oleh keduanya gitu, oleh user dan oleh Google? Apakah website kita sudah sesuai dengan keinginan Google-nya, sudah memenuhi standar SEO-nya, dan sudah memenuhi keinginan user gitu. User butuhnya apa, kita bikinnya apa gitu. Terus yang berikutnya adalah apakah keyword yang sudah kita tanamkan di konten-konten kita itu sudah sesuai gitu dengan keyword yang kita riset dan level keywordnya itu apakah banyak atau enggak gitu. Terus yang berikutnya adalah apakah kontennya sudah SEO friendly gitu. Maksudnya adalah dari keyword yang kita tanamkan di konten-konten kita gitu. Kita sisipkan di konten-konten kita, bisa di judul, bisa di konten atau di meta deskripsi gitu. Itu bisa jadi si keyword tersebut itu saingannya besar gitu. Contohnya adalah ketika kita menanamkan sebuah keyword yang berhubungan dengan buying gitu ya, atau penjualan, atau jual, atau beli, atau harga. Itu saingannya sangat berat. Itu saingannya adalah marketplace. Sebenarnya kita susah banget kalau misalnya mau setara dengan marketplace, kecuali resource kita sama gitu, setara juga dengan marketplace. Kalau misalnya resource kita sedikit dan nggak setara, itu susah banget gitu. Kalau misalnya kita mau ngalahin marketplace. Jadi jangan berpikiran kita harus mengalahkan marketplace, tapi kita bisa berdampingan dengan marketplace tersebut gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah faktanya, karena di pengguna internet ini semakin tahunnya itu semakin meningkat ya teman-teman ya. Jadi mulai dari koneksi internet itu sekarang sudah bisa diakses di mana-mana. Terus wifi gratis juga sekarang udah bisa diakses di mana-mana gitu kan. Terus harga gadget juga sekarang kan sudah makin terjangkau gitu. Terus jaringan juga sudah makin cepat gitu. Sekarang udah 4G, 5G, nggak tahu kedepannya nanti ada apa lagi gitu. Nah itu membuktikan bahwa orang-orang sudah menggunakan gadget gitu. Informasi orang akan mencari gadget. Emang walaupun orang mencari informasi yang di handphone gitu, tapi tetap aja kebanyakan orang akan buka Google walaupun di handphone juga gitu. Akan buka Google terus akan melakukan pencarian gitu. Di situ keywordnya yang kita tanamkan tadi itu yang harus kita manfaatkan supaya kena di orang-orang yang akan mencari konten ataupun mencari jawaban terhadap website kita gitu. Terus yang berikutnya adalah, nah ini yang menariknya. Yang harus kita pelajarin dari SEO itu adalah apa? Di sini saya sebutnya adalah role, research, on fact, link building, dan evaluasi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Dari research keyword atau dari R-nya dulu. Di sini adalah dasar berpikir kita.
Jadi dasar sebuah website adalah keywordnya, kontennya bagus atau enggak gitu. Kontennya udah SEO friendly atau belum gitu. Di sini perumpamannya adalah usernya akan menanya, akan mencari yang dia inginkan, misalnya gadget ataupun laptop. Jawabannya adalah website-website yang ada di Google. Bisa website kita, bisa website kompetitor. Terus tools yang digunakan, kalau misalnya kita masih baru belajar-belajar, kita bisa menggunakan beberapa tools yang gampang, yang menurut saya ini gampang. Ini ada Google Suggestion, ada Google Keyword Planner, dan Google Trends. Ini sangat gampang banget untuk dipelajari. Gitu. Tapi untuk Google Keyword Planner ini sebenarnya dia nyatu dengan Google Ads ya teman-teman. Cuman untuk saat ini tuh masih gratis, tapi nggak tahu ke depannya. Dengar-dengar sih mau berbayar gitu untuk Google Keyword Planner ini. Jadi kita harus pakai dulu Google Ads-nya, baru kita bisa pakai Google Keyword Planner-nya. Tapi untuk saat ini gratis. Lumayan kalau misalnya mau bikin bank data keyword gitu. Terus yang berikutnya adalah di sini Google Suggestion kan. Biasanya kalau misalnya kita klik kan gitu, misalnya ini nggak harus di Google ya, bisa jadi di Google, di Baidu atau di Yahoo gitu, atau di DuckDuck gitu kan. Itu misalnya kita ketikkan sepatu gitu. Nanti di sini adalah ada kata terusannya gitu. Nah, ini kita bisa masukkan di judul produk kita ataupun di judul konten yang menjelaskan mengenai produk kita. Gitu. Terus di sini juga ada penelusuran terkait. Nah, jadi keyword-keyword yang seperti ini kita bisa tanamkan di konten-konten kita gitu. Tapi jangan ditanamkan semua sesuai dengan pembahasan konten kita. Kira-kira produk kita membahas mengenai apa, kita bikin kontennya harus bagaimana gitu. Kita harus sesuaikan. Jadi kita punya dulu bank data ininya, bank data keywordnya. Ketika kita mau buat konten, kita tinggal ambil aja gitu bank data yang kita punya gitu. Nah, sebenarnya ya kalau misalnya untuk ini mau cobanya, kalau misalnya kita coba nih kan, kita masukin ini semua, belum tentu dia akan masuk di halaman satu Google gitu, karena butuh waktu untuk prosesnya. Karena misalnya SEO itu nggak sehari kita ini optimasi, besok langsung langsung dapat hasilnya. Bisa jadi hasilnya sebulan atau 2 bulan yang akan datang gitu. Karena SEO itu kita nggak bisa optimasinya tuh cuma sekali-sekali aja gitu. Optimasinya kalau misalnya SEO itu kita harus sering gitu optimasi. Kita terus melakukan optimasi terus. Terus yang berikutnya adalah ini yang tadi yang buying tadi, kalau misalnya kita tuliskan jual, nanti yang akan muncul itu adalah seperti ini, ada Tokopedia, terus Bukalapak, Shopee dan lain-lain marketplace yang akan muncul. Tapi kalau misalnya kita tulis gula merahnya saja, di sini akan yang muncul mungkin marketplace ada, tapi yang lain akan lebih muncul gitu, karena kalimat jual atau kalimat harga atau kata buying yang berhubungan dengan jual beli gitu itu udah dikuasain oleh marketplace gitu. Itu sangat susah banget untuk menyainginya gitu. Jangan sampai kita masukkan keyword-keyword yang berat gitu. Yang ada website kita malah kalah dengan mereka gitu yang sudah raksasa. Terus berikutnya adalah Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini lebih enak lagi ya teman-teman ya. Jadi kita bikin dulu Google Ads-nya, nanti di skip aja pas mau pasang iklannya. Nanti di sini ada Google Ads-nya. Nah, enaknya lagi kenapa? Karena di Google Keyword Planner ini kita bisa tahu, misalnya kita masukkan websitenya kompetitor kita gitu. Mereka biasanya menggunakan keyword apa aja gitu. Itu ketahuan gitu. Kita bisa lebih upgrade lagi gitu keyword-keyword dari yang mereka gunakan. Gitu. Terus yang berikutnya adalah ini juga lumayan membantu banget ya teman-teman ya. Itu namanya Google Trends. Nah, Google Trends ini kita bisa tahu trends yang sedang naik daun itu kira-kira apa gitu. Misalnya di sini ada sepatu pria dan sepatu wanita gitu. Ini grafiknya kurang lebih sama, tapi tingkat penjualannya lebih tinggi sepatu wanita gitu. Mungkin wanita lebih banyak shoppingnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau buat konten gitu, misalnya kita mau buat konten yang mengenai gadget gitu, misalnya ada laptop atau ada handphone atau ada yang lainnya, kita bisa manfaatkan salah satunya ini tools dari Google Trends ini. Jadi dari tools Google Trends ini dia akan merekomendasikan dia akan menampilkan data yang dimana data ini kita bisa manfaatkan untuk membuat konten. Kira-kira konten ini lagi naik atau lagi turun gitu. Terus di bawahnya lagi itu Terus di bawahnya lagi, di bawah Google Trends ini, dia ada rekomendasi juga untuk query. Nah, itu kita bisa jadikan keyword juga atau bisa kita modifikasi untuk menjadi konten yang ada di website kita.
Terus yang berikutnya adalah bagaimana sih cara kita mengisi artikel yang mengandung kata kunci. Kuncinya satu, kita harus riset dulu keywordnya, kita harus tahu dulu keyword-keyword yang bagus itu seperti mana dan level website kita ini udah berapa lama gitu dan udah berapa banyak usernya. Kita harus cari tahu dulu. Jangan sampai kita bikin keyword-keyword yang berat gitu untuk ke konten kita. Halo, suara saya masih lancar ya? Masih, Masih. Mas Nathan. Oke. Masih. Ini Oke, saya lanjut ya. Jadi jangan sampai kita tanamkan keyword yang berat banget gitu untuk website kita. Karena ketika kita menanamkan keyword yang begitu berat gitu, misalnya kayak harga, buying ataupun jual beli gitu, itu nanti kita akan kalah gitu dengan website-website yang marketplace gitu. Karena emang saingannya adalah marketplace kalau misalnya kita mau jualan seperti itu. Jadi kita bikin website yang tidak mirip marketplace gitu ininya untuk kalimat ataupun untuk keyword yang ditargetkan gitu. Mungkin kita lebih ke arah manfaat dari gadget ini apa, terus spesifikasinya seperti apa, kekurangannya seperti apa gitu. Kan jarang sekali kan kalau marketplace sampai ngebahas review dari sebuah gadget, tapi ujung-ujungnya nanti di situ kita jual gadget juga gitu. Terus dari sini dari keyword adalah kita harus tahu dulu produk kita nih produknya apa gitu. Nah, keywordnya kita bisa tanamkan di judul sama di deskripsi, yang dimana nanti akan menggunakan teknik copywriter SEO. Dan di sini perbedaannya adalah copywriter biasa sama teknik copywriter SEO. Yang membedain adalah kalau misalnya copywriter biasa, dia akan membuat tulisan sebagus mungkin tanpa memikirkan SEO-nya, tanpa memikirkan ini dimengerti oleh Google atau enggak. Gitu. Mereka akan membuat konten sebagus mungkin. Tapi kalau misalnya teknik copywriter SEO, dia akan melakukan riset dulu keywordnya yang kira-kira cocok untuk produk kita, terus kemudian kita bikin kontennya. Setelah kita udah jadi kontennya, di sini nanti user banyak yang cari kontennya. Kalau misalnya kita menggunakan teknik copywriter dalam penulisan sebuah konten di website kita. Ini baru website ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk sosial media dan yang lainnya pun kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya konten kita bagus, user akan banyak yang cari gitu. Kalau misalnya user mau cari, yang muncul adalah konten kita gitu atau website kita gitu karena kita menggunakan teknik copywriter SEO. Cuman kalau misalnya kita mau menggunakan teknik copywriter SEO ini simpelnya seperti ini. Kalau misalnya kita udah melakukan riset keyword, terus kita udah bikin kontennya, jangan kita anggurin. Kita coba misalnya kita udah bikin nih kontennya, terus kita mau cobanya kalau menurut saya cobanya jangan di Google yang ini ya, yang Google yang biasanya kita pakai, misalnya di mode samaran seperti ini kan gitu, atau misalnya mau di Google yang kita pakai juga boleh, tapi historinya kita hapus dulu, karena kalau misalnya Google yang sering kita pakai kan otomatis website kita juga kita sering buka juga di situ, historinya bakal naik gitu kan. Jadi kita harus pakai yang mesin pencariannya yang masih fresh gitu, yang belum ada historinya. Jadi kita bisa menggunakan mode samaran ini untuk mengetes apakah konten yang kita buat itu udah terdeteksi atau belum. Tapi kalau misalnya kita buat langsung cek, jangan enggak juga gitu. Tapi kemungkinan kecil banget gitu langsung berada di halaman satu Google gitu konten kita. Tapi itu bisa jadi mungkin kita buatnya hari ini, minggu depan atau bulan depan gitu, baru naik di posisi atas Google gitu. Karena balik lagi ke sebelumnya, yang mengaksesnya berapa orang gitu. Makanya kalau misalnya kita bikin website, detailnya kita boleh taruh di website. Tapi ketika kita bikin konten di sosial media ataupun bikin konten di tempat lain gitu, ada di Facebook, di Instagram atau di LinkedIn gitu, itu hanya konten yang untuk menghook aja gitu. Konten yang buat orang tertarik gitu, terpancing gitu. Jadi kalau misalnya mau lengkapnya itu ada di websitenya gitu. Orang bisa nge-redirect dari konten tersebut, dari konten yang ada di sosial media ke website kita. Terus yang berikutnya adalah dari mana memulai SEO. Nah, kalau misalnya memulai SEO itu sebenarnya kita harus pelajarin dulu, harus kenal dulu dengan SEO-nya itu apa gitu. Kita pelajarin dulu konsep dasar SEO-nya. Kalau misalnya kita udah langsung ke riset keyword, langsung ke on-page itu apa, technical SEO ada apa aja, terus kita langsung pelajarin tools-nya ada apa aja gitu. Itu kita nanti akan kelabakan gitu. Yang ada nanti kita nggak mau belajar gitu. Jadi kita harus belajar dulu dari dasarnya, dari konsep dasar sebuah SEO-nya. Terus kita belajar juga melihat optimasi kecepatan website. Kita harus lihat dulu optimasi kecepatan website. Kira-kira website kita nih udah cepat belum diaksesnya gitu. Kira-kira website kita nih udah user friendly belum gitu, udah mobile
udah mobile friendly belum gitu. Terus kita udah melakukan. Setelah itu baru kita buat konten-konten yang mengandung keyword-keyword yang kita targetkan sesuai dengan produk kita. Gitu. Terus yang berikutnya adalah baru kita pelajarin gitu SEO on page-nya seperti apa, terus technical SEO seperti apa, off-page-nya bagaimana. Ini link building masih masuk ke off-page juga. Jadi kita harus benar-benar pelajarin dulu dasarnya, baru kita bisa masuk ke yang lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau misalnya kita udah punya dasarnya, kita mau belajar ke situ tuh akan lebih tertarik lagi gitu dibandingin kita langsung belajar tools SEO gitu. Itu akan susah nanti. Jadi kita nggak tahu itu maksudnya buat apa, tujuannya buat apa kalau misalnya kita nggak punya dasarnya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi yang paling gampang dari sebuah SEO adalah dari Google Analytics. Jadi sebenarnya Google Analytics ini masih salah satu tools juga untuk mendukung atau untuk melihat kira-kira sejauh mana sih perkembangan website kita. Di sini kita bisa lihat user kita berapa gitu. Terus pengunjungnya berapa tiap harinya. Nah, ini yang tiap harinya berapa gitu. Misalnya grafiknya seperti ini, berarti lagi bagus gitu. Misalnya grafiknya seperti ini, turun gini. Berarti ada yang salah. Mungkin kontennya kurang bagus gitu. Atau mungkin websitenya berat banget diaksesnya. Atau mungkin websitenya belum enak gitu. Nah, biasanya SSH ya kalau misalnya itu. Jadi, kalau misalnya kita mau ke website gitu. Nah, biasanya di sini nih. Nah, biasanya di sini. Kalau misalnya ini ada S-nya gitu, berarti dia akan lebih aman gitu untuk websitenya. Jadi security-nya bagus gitu. Biasanya itu emang udah ada, udah sepaket ataupun bisa terpisah dari domain ataupun web hoster yang kita pakai gitu. Nah, kalau misalnya biasanya nggak ada ininya, cuma HTTP doang gitu, itu biasanya di sini suka ada network security-nya itu tidak aman gitu. Seperti itu. Jadi ini penting juga ya, walaupun cuma nambah S juga gitu. Terus yang berikutnya adalah itu biasanya suka dikasih tahu nih kalau misalnya dari Google Analytics nih biasanya suka dikasih tahu nih. Jadi website kita nih ininya domainnya kurang ini gitu, ataupun konten yang ini kurang bagus gitu. Terus suka ada notifikasi juga dari Google Analytics ini untuk supaya website kita itu lebih baik lagi dan lebih cepat lagi. Kalau misalnya website kita mengalami penurunan kan berarti kita harus lihat nih kira-kira yang mengalami penurunan ini dari mana gitu. Kita juga bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat nih. Jadi orang nih yang ngeklik halaman ini ada berapa orang, yang ngeklik halaman ini ada berapa orang gitu. Terus kalau yang ini yang real time-nya, yang lagi mengunjungi website kita di menit ataupun di detik itu juga. Tapi kalau misalnya perhariannya dia biasanya akan direkap sekitar jam 12 malam, pas pergantian hari aja itu akan direkap. Jadi nanti setelah pergantian hari akan direkap misalnya 20 gitu pengunjungnya per hari. Terus misalnya 200 gitu pengunjungnya per hari, terus turun lagi 180 gitu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Mbak. Ini kira-kira masih ada waktu nggak? Oke, kita lanjut. Kayaknya nih makin panjang aja nih ya, Mas Asep. Iya. Bahasannya. Kita coba skip dulu ya sambil nanti Iya, mungkin boleh. kita bisa tanya jawab nih. Teman-teman semuanya, tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Asep diantaranya ini lumayan banyak pencerahan ya. Saya juga gitu dapat informasi-informasi tambahan, apalagi di situasi era pandemi saat ini juga tentu akan mengubah pola pemasaran, promosi dan teknik marketing. Nah, SEO menjadi salah satu teknik yang bisa nih dimanfaatkan untuk peningkatan atau mengelola brand. Begitu ya, Mas Asep? Iya, benar sekali. Nah, jadi itu juga akan meningkatkan atau mendatangkan traffic ke websitenya kita ya, gitu ya. Nah, cuman yang ternyata saya baru tahu nih ya, semakin kita berkunjung ke website tertentu, misalkan marketplace nih, ternyata trafficnya kan semakin banyak, jadi peningkatan websitenya juga akan semakin bagus SEO-nya ya, Mas Asep. Ini kayaknya menjadi hobi saya nih, Mas Asep ya, dalam waktu dekat-dekat ini sampai mungkin seminggu 2 minggu
ke belakang, ke depan gitu ya. Karena akan sering berkunjung ke marketplace yang orange, hijau atau yang itu tuh gitu ya, biru ya. Nah, teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya, yuk silakan isi di kolom chat box. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu ya video LPK CEP FTUI. Silakan, mungkin bisa ditampilkan. What's new di LPK CEP FTUI? Saat ini kami sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai lembaga khusus dan pelatihan. Mengusung nama LPK CEP FTUI, semoga sertifikat yang kami keluarkan pada setiap pelatihan nantinya memberi manfaat yang lebih luas kepada peserta yang bergabung dalam pelatihan yang kami selenggarakan. Mau tahu pelatihan apa aja sih yang LPK CEP FTUI punya? Yuk cek website kami di lpkcepftui.com. Baik banget loh pelatihan yang dapat kalian ikuti. Klik informasi dan pendaftaran untuk tahu jadwal pelatihan terdekat yang akan kamu ikuti. Sampai ketemu di pelatihan bersama LPK CEP FTUI. Baik, itu dia sekilas info terkait LPK CEP FTUI. Teman-teman semuanya bisa berkunjung ya ke websitenya kami untuk mengetahui mungkin ya apa aja sih pelatihan yang ada atau kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Saya sapa dulu nih teman-teman dari Budi Luhur Jakarta. Ada Poltek Manufaktur Negeri Bangka Belitung, lalu ITBS juga hadir, Universitas Surya Dharma, lalu SMK Darul Ma'arif Subang, Poltek Negeri Sriwijaya, ISTN, SMK Salafiyah Depok, Unikom Bandung, Bogor, Bandung, Bali, Lampung Timur, Rokan Hilir juga datang, IT PLN, Universitas Medan, Kalimantan Tengah, serta PNJ. Dan beberapa siswa-siswa SMK lainnya, Bekasi, Bogor, dan yang lain ya. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, ini sepertinya pertanyaannya juga sudah mulai banyak. Kita akan bahas ya satu persatu, teman-teman sabar. Saya coba klik chat box-nya. Baik, pertanyaan pertama nih, Pak Asep. Sebentar ya. Nah, pertanyaannya nih dari SRG, Spirit Official to Everyone. Saya baru buat website. Saya sudah mengupdate beberapa artikel. Pertanyaannya, kenapa website tidak didapatkan ketika di searching di Google? Masalahnya ada di mana nih, Mas? Terima kasih. Oke, jadi baru buat website, buat website, terus baru kita upload berapa artikel. Nah, biasanya kalau misalnya kita baru buat website, ada kemungkinan besar untuk permasalahan yang seperti ini adalah website kita kan kalau misalnya SEO itu kan dia kita membutuhkan optimasi itu enggak sehari 2 hari gitu. Jadi ada kemungkinan kita bisa cek dulu dari domain kita itu ada kendala atau enggak gitu. Terus kedua adalah kemungkinan konten-konten ataupun artikel yang sudah kita buat itu belum mengandung keyword yang sesuai ataupun yang cocok gitu. Mungkin boleh dikirimkan dulu mungkin link ininya websitenya kalau ada. Oke. Sambil lanjut ke yang lain boleh Mbak? Boleh. Ini ada pertanyaan dari Farel Unpad. Saya izin bertanya nih, kebetulan saya sedang belajar jadi SEO writer. Beberapa kali saya dapat tes untuk
bikin artikel dari keyword yang diberikan. Biasanya langsung disediakan keyword yang akan digunakan dan jumlah pencariannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana memetakan keyword yang sesuai untuk web kita tapi punya jumlah pencarian yang tinggi. Kemudian pertanyaan kedua, karena saya masih awam, ingin tahu apa sih bedanya backlink dengan hyperlink itu apa aja ya? Terima kasih, Mas. Oke, kalau misalnya kita baru tes nih kan, lagi tes disuruh bikin konten yang dimana keyword-keywordnya sudah disediakan, itu sebenarnya kita bisa gunakan keyword itu atau kita bisa lihat dulu gitu. Kira-kira keyword yang itu tuh lagi bagus atau enggaknya, itu kita bisa gunakan yang namanya Google Keyword Planner gitu. Jadi dari Google Keyword Planner itu kita bisa lihat nih ngukur kira-kira dari keyword tersebut itu tuh berapa banyak gitu jumlahnya dan seberapa banyak jumlah kliknya, terus berapa banyak yang menggunakannya gitu, itu kita bisa lihat gitu. Nah, jangan sampai kalau misalnya kita disuruh bikin konten tapi keywordnya sudah disediain, paling enggak di situ kita harus coba lihat lagi gitu. Keyword yang sudah disediain itu tingkat tingkat kliknya itu seberapa tinggi gitu. Terus tingkat saingan yang menggunakan keyword tersebut itu bisa dilihat di Google Keyword Planner seberapa banyak gitu. Ada kemungkinan kalau misalnya website kita masih tergolong baru gitu, tapi keywordnya itu berat-berat gitu. Ada kemungkinan kita kalah gitu, kalah saing dengan keyword dengan website yang menggunakan keyword yang sama tapi usernya lebih banyak gitu. Jadi kita harus tetap bisa riset aja gitu, riset juga gitu. Jangan sampai ketika kita nulis itu kita nggak ada riset sama sekali gitu. Kita harus coba. Udah kita bikin, kita coba lagi gitu. Misalnya kita udah pernah bikin minggu lalu di artikel, kita udah masukkan artikel gitu di website kita. Tapi kalau misalnya kita nggak di ini lagi gitu, kita diemin aja gitu tanpa kita lihat lagi perkembangannya gitu. Di situ ada kemungkinan ya kurang kurang maksimal gitu optimasinya. Jadi jangan sampai kita bikin artikel terus udah begitu aja gitu. Jadi kita harus benar-benar pantau. Terus kita juga harus cek gitu. Salah satunya adalah ngeceknya kita bisa lihat di Google Analytics konten tersebut itu seberapa banyak gitu yang ngeklik atau yang mengunjungin link tersebut gitu, link konten tersebut gitu. Jangan sampai kalau misalnya ininya sedikit, berarti kita harus bikin konten yang lebih menarik lagi gitu. Jadi kalau misalnya gimana caranya untuk bikin konten supaya langsung ada di halaman satu Google itu nggak bisa instan gitu. Kita harus benar-benar harus berulang kali gitu mencoba sampai yang dimana nanti kita akan ketemu keyword yang cocok sesuai dengan produk kita gitu. Kita kembali lagi ke produk itu. Jadi jangan sampai produk kita apa, kita bikin kontennya apa. Jadi harus sesuai gitu dengan produk kita. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Erina W. Halo, ingin bertanya bagaimana melakukan SEO untuk website yang minim konten seperti online shop mungkin ya. Gimana nih, Mas? Minim konten. Misalnya websitenya membahas mengenai apa dulu nih? Kayaknya jualan online kali. Jualan online ya. Sebenarnya kalau misalnya website yang minim konten itu mungkin itu bisa dari kitanya sendiri ya. Jadi kitanya emang rajin bikin konten atau memang kontennya bingung gitu mau dibuat konten apa. Sebenarnya kalau misalnya bikin konten itu banyak banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau bikin konten mengenai teknologi dari satu HP aja, misalnya dari satu HP Redmi Note 9 gitu, itu kita bisa bikin beberapa konten loh dari satu HP. Dari satu HP bisa mungkin satu konten akan membahas mengenai kekurangannya gitu. Terus satu konten membahas mengenai kelebihannya gitu. Terus satu konten lagi membahas prediksi handphone ini kira-kira bisa dipakai dalam waktu berapa lama gitu. Terus bisa juga membuat konten yang berhubungan dengan perbandingan handphone ini dibandingkan dengan ini gitu. Handphone ini dibandingkan dengan ini. Banyak banget, luas banget sih kalau misalnya kita bikin konten. Hanya tergantung kitanya punya kemauan atau enggak gitu untuk membuat konten. Karena kalau misalnya kita mengandalkan 1-2 konten gitu,
itu tidak akan cukup karena yang lain pun akan melakukan optimasi yang sama gitu. Mereka akan bikin artikel-artikel yang lebih bagus lagi gitu, lebih banyak lagi gitu karena orang-orang kan akan mencari gitu atau user akan mencari Google gitu. Nah, di situ kalau semakin banyak kan peluangnya berarti semakin tinggi gitu untuk muncul di halaman satu Google gitu. Oke, ini pertanyaan lagi dari Roland Brilianto. Mau nanya, kalau kita minta jasa membuat web dari misalkan salah satu ya pembuat web, apakah penyedia jasa hosting juga bisa mengurusi traffic SEO? Pengurusan gimana tadi? Boleh diulang Misalkan lagi? gini, Mas, kita nih minta jasa membuat web pada seseorang atau pada penyedia jasa pembuatan web. Nah, apakah bisa juga sekaligus penyedia jasa hosting itu mengurusi traffic SEO? Oke, berarti si penyedia jasa webnya itu bantu untuk SEO-nya juga ya. Sebenarnya antara bisa dan tidak bisa gitu ya. Karena kalau misalnya kita minta ke orang, minta bikinin website gitu. Terus kita bikinin website, tapi dia bikinnya bagus banget gitu. Konten-kontennya disediainya banyak banget gitu kan. Jadi stok kontennya ada gitu. Di situ ada kemungkinan SEO mereka udah ada pengalaman juga gitu untuk di SEO tersebut gitu. Dan mereka juga bakalan punya channel link untuk menanamkan backlink website kita ke website yang mungkin milik dia atau mungkin milik kliennya yang lain gitu. Tapi dengan konfirmasi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya itu bisa, tapi tidak akan bisa selamanya gitu. Ketika kita sudah lepas dengan mereka gitu, mereka tidak akan mengoptimasi lagi gitu. Karena optimasi sebuah website itu nggak hanya 1 atau 2 kali aja gitu. Jadi optimasi dari sebuah website itu kita nggak bisa optimasi nih sebulan penuh kita optimasi. Terus kita pengen lihat hasilnya di bulan berikutnya gitu. Mungkin hasilnya kelihatan gitu. Tapi ketika kita sudah lama tidak melakukan optimasi, itu traffic kita akan menurun lagi. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan optimasi, itu kita lakukan secara berkala tapi rutin gitu. Karena dari si mesin pencariannya ataupun Google-nya juga, itu dia selalu melakukan update gitu untuk SEO-nya gitu. Jadi untuk supaya berada di halaman satu Google itu, Google tiap tahunnya akan memperbarui gitu. Dia selalu update logik-logiknya gitu supaya saingannya juga lebih ini lagi gitu, lebih bagus lagi gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, Pak ingin bertanya bagaimana cara agar website kita bisa mendatangkan traffic atau transaksi yang besar menggunakan SEO. Dan bagaimana juga cara yang tepat untuk bersaing dengan website marketplace lainnya. Karena saya sudah membuat beberapa konten di website saya mengenai jaringan, mengenai jaringan gitu. Gimana nih, Mas Asep? Oke, kalau misalnya kita membuat konten mengenai jaringan, tapi kita mau saingannya dengan marketplace gitu ya. Berarti kita harus saingan paling nggak kalau misalnya saingan kan harus punya ini ya websitenya itu pembahasannya sama gitu, nggak beda gitu. Kalau misalnya kita membahas mengenai jaringan, tapi kita mau saingan sama ini marketplace gitu, toko hijau, toko oranye gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya dibilang bisa atau enggak sih menyaingin mereka, itu sebenarnya kalau dijawab adalah bisa. Tapi kita kembali lagi gitu, resource mereka itu banyak, mereka itu raksasa gitu. Kalau misalnya kita mau mengalahkan mereka, tentunya kita harus punya resource yang sama atau resource yang seimbang dengan mereka. Kalau misalnya kita mau menyaingin mereka. Tapi kalau misalnya jadi saran saya jangan menyaingin marketplace yang sudah terkenal dan yang sudah besar gitu dengan website kita yang sederhana gitu. Jadi kalau bisa kita dengan mereka itu berdampingan gitu. Jadi jangan bersaingan. Jadi jangan masukkan keyword-keyword yang mereka sering masukkan gitu. Nanti kita akan tertindis gitu. Misalnya mereka udah raksasa nih kan ya. Misalnya gini nih. Nah misalnya gini ya. Mereka udah segini nih tingginya. Tapi tinggi kita nih segini nih. Website tinggi traffic kita nih segini. Dilihat dari ujung gitu. Yang paling dilihat adalah yang tinggi gitu. Padahal keduanya itu dia ini punya produk atau barang yang sama gitu. Tapi yang dilihat adalah dilihat yang paling tinggi gitu. Jadi jangan sampai
kita saingan. Tapi kalau misalnya kita mau saingan dengan marketplace, kita harus seimbang dulu dengan mereka gitu. Resort kita harus sesuai dulu dan setara dulu dengan mereka gitu. Kayak misalnya kan toko yang oranye kan misalnya masih tergolong baru gitu kan dibandingin toko yang biru gitu kan. Nah, tapi resort mereka kan yang toko oranye kan lebih banyak juga gitu, bahkan lebih banyak gitu. Jadi mereka bisa bersaing gitu. Tapi kalau misalnya resort kita sedikit, jadi jangan sampai kita memasukkan keyword-keyword yang berat gitu. Seperti itu mungkin. Pertanyaan berikutnya, mau tanya juga nih Mas, misalnya keyword optimasi SEO sudah pas dan sudah banyak pengunjung yang datang, tapi belum bisa mengarah ke sell. Itu sebabnya kenapa ya, Mas? Optimasi kita udah banyak nih, pengunjungnya udah banyak. Nah, berarti di situ kurangnya adalah mungkin di konten kita masih kurang gitu, kurang meyakinkan gitu di kontennya. Mungkin optimasi kita mungkin udah bagus nih kan di off-page-nya gitu. Misalnya kita udah bikin link building gitu. Misalnya bisa backlink ataupun bisa rekomendasi dari sosial media. Terus banyak banget nih website pengunjung ngelihat di Google Analytics nih. Banyak banget nih pengunjungnya ada sekitar 1.500 gitu per harinya gitu. Tapi yang closing sedikit gitu, bahkan nggak ada gitu. Berarti di situ mereka kena iklan kita, tapi mereka tidak kena dengan produk kita gitu. Mereka hanya tertarik dengan wah ini nih iklannya bagus banget nih, menarik nih, pengen beli. Ketika masuk ke website kita, lah kok beda gitu. Jadi kita harus imbangin juga gitu dengan produk yang kita mau jual. Mungkin bisa jadi harganya terlalu besar gitu, terlalu tinggi gitu, ataupun bisa jadi pada saat closing di website kita gitu, mereka kebingungan gitu, gimana cara closingnya gitu, atau kita nggak berikan kontak di website kita sehingga nanti nggak ada yang nanya. Jadi ketika orang bingung, itu orang akan lari ke website yang lain gitu, karena orang nggak akan selalu pilih-pilih gitu orang tuh. Jadi misalnya website ini bagus, orang-orang tetap akan pilih website yang paling bagus lagi gitu, yang paling lebih gampang lagi gitu. Di situ ada kemungkinan si usernya itu ada kebingungan pada saat masuk di websitenya gitu. Closingnya bagaimana gitu, ataukah harus masukin datanya banyak banget gitu, ataukah repot gitu. Makanya harus ini gitu, navigasinya ataupun button-buttonnya itu harus mudah dimengerti dengan baik oleh user gitu, supaya user ketika masuk ke website kita udah tahu gitu what to do-nya seperti apa. Kalau misalnya user pas masuk ke website kita baru 5 detik mereka udah merasa kecewa karena mungkin lag, websitenya berat, atau misalnya ada error, ya user akan balik ke website yang lain gitu. Mohon maaf Mbak, ini masih di mute suaranya. Sorry, oke, Mas Asep, ini pertanyaan makin banyak nih, baik di chatbox Zoom maupun di YouTube. Saya nanti akan bacain satu persatu, tapi sebelumnya saya mengingatkan lagi ke semua teman-teman peserta yang hadir di webinar ini, tersedia 5 buku hadiah untuk peserta webinar yang beruntung pada kesempatan sore ini, dan tersedia 2 voucher 50.000 voucher GoPay yang bisa teman-teman manfaatin nih. Ini lumayan banget ya hari gini gitu dapat voucher buat GoFood gitu ya kan ya, lumayan kan? Iya, nah, lumayan buat buka puasa ya. Buat buka puasa, betul. Nah, teman-teman semuanya kita saksikan ya sponsor pada kegiatan sore ini. Silakan, mungkin bisa ditampilkan. Jangan lupa ya teman-teman juga sambil menunggu sharing. Ini ada
Baik, itu tadi video dari percetakan Andi. Sekarang kita tampilin dong video dari ngampus. Ngampus ini salah satu partner ya, partner dari LPK CP Sebenarnya FTUI emang yang dari kita dulu kita sama-sama bikin acara juga teknisnya kayak gini, jadi namanya di print terus tanda tangan sendiri. Menurut saya sih nggak terlalu ribet ya, tapi emang sedikit kewalahan karena kadang ada nama yang ke double gitu. Setelah selesai acara, jadi kalau dari acara kita itu sertifikatnya ditunggu dulu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu pembuatan sertifikat, lalu kemudian pesertanya diinfokan lagi melalui SMS atau grup dari Line atau WhatsApp, baru nanti mereka yang datang ke kita buat mengambil sertifikat. Lumayan menggunakan waktu yang banyak juga sih, soalnya sertifikat juga kita harus ngedesain, terus kita nunggu namanya dari pihak tim yang lain gitu kan, jadi lumayan membuang waktu yang banyak. Nggak tahu. Halo Sobat Kampus, hari gini masih zaman gunain kertas untuk absen? Haha, udah nggak zaman nih. Sekarang sudah beralih ke Ngampus, caranya gampang banget, lu tinggal scan. Nah, ini sudah ada beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan Ngampus. Aplikasi Ngampus itu aplikasi yang sangat-sangat membantu untuk teman-teman mahasiswa untuk memudahkan mereka dalam memanage suatu acara. So, masih ragu sama Ngampus? Ya, itu tadi video profil singkat terkait ngampus ya. Teman-teman mungkin bagi yang daftar melalui link bit.ly Gform yang disampaikan oleh kami, tim dari LPK CP FTUI belum sempat mengikuti pendaftaran atau linknya melalui ngampus, bisa ya akses ngampus itu apa sih? Karena nanti salah satu pencetakan sertifikat itu dibuatkan oleh teman-teman dari ngampus. Nah, tadi sudah disampaikan ya, mungkin untuk cetak sertifikat, teman-teman tadi sudah di-share. Daftar hadir untuk webinar sore ini mohon segera diisi. Kami tunggu paling lambat jam 21 waktu Indonesia Barat pada hari ini ya. Setelah itu link sertifikat akan kami close dan kami tutup ya. Baik, Mas Asep, ini lanjut ke pertanyaan lagi ya. Iya boleh, masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Ini tapi mohon maaf ya kalau misalkan, tapi saya coba deh. Pertanyaan berikutnya ini dari Bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk website kita bisa tampil di page 1 Google dengan teknik SEO yang sudah dilakukan? Oke, kalau misalnya untuk tampil di halaman 1 Google dengan teknik SEO yang sudah dilakukan, sebenarnya beda-beda ya teman-teman ya waktunya. Bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 minggu, bisa 3 minggu, atau bahkan bisa sehari sebenarnya. Tapi tergantung dari kembali lagi tergantung seberapa dikenal website kita oleh user gitu. Jadi kita harus lihat dulu kira-kira user kita itu udah berapa banyak gitu. Kira-kira user di website kita ini udah berapa banyak gitu. Terus kemudian kalau misalnya karena ketika mengoptimasi sebuah artikel atau mengoptimasi sebuah website itu hasilnya nggak bisa kita prediksi sama dengan kayak kita menggunakan ini SEM gitu atau search engine marketing. Kalau misalnya SEM itu kan
kita mau pasang iklan atau kita mau artikel kita muncul di hari ini juga, terus pengunjungnya banyak langsung gitu, itu kan bisa gitu. Tapi itu kan lebih ke budget. Kalau misalnya budgetnya udah habis, ya udah berhenti. Tapi kalau misalnya SEO, kita optimasi hari ini, kita optimasi bulan ini, bisa jadi hasilnya itu kita rasakan di bulan depan atau di 2 bulan yang akan datang gitu. Jadi tergantung juga optimasi kita sejauh mana gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Erwisnu Trio Pamungkas, Eskom Mkom, izin bertanya terkait dengan istilah klaim di digital marketing. Apakah situs kita bisa diklaim pihak lain? Lalu bagaimana menjaga agar tidak diklaim pihak lain? Karena pernah situs saya saat dicari munculnya di Google berbeda dengan klaim awal saya. Gimana nih Mas Asep? Nah, itu sebenarnya bisa terjadi juga ya hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya itu kita harus urus dulu. Kalau misalnya kita memang situs kita nggak mau diklaim oleh orang lain, kita harus urus dulu hakinya gitu. Jadi hak perizinannya itu kita harus urus dulu. Jadi ketika nanti situs kita tiba-tiba diklaim, itu kita bisa ambil kembali gitu. Kalau misalnya perizinannya sudah ada, sudah legal gitu, sudah legal gitu. Kalau misalnya belum legal, kita masih baru buat website aja gitu. Nah itu ya ada kemungkinan besar ketika nanti domainnya habis, ada orang yang pakai gitu, otomatis di situ orang yang kan domainnya udah mati gitu, otomatis nanti domainnya udah free lagi gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi usahakan kita harus cek juga gitu. Kita misalnya hosting di tahun ini, kira-kira tanggal berapa kita harus perpanjang lagi hostingnya. Jangan sampai website kita sampai mati gitu. Oke, pertanyaan dari Eza. Sejauh mana SEO akan berkembang dan membantu mengoptimalisasikan search engine di web, sosmed, e-commerce yang semakin kompleks ke depannya? Ya, ini menarik banget ya teman-teman ya. Jadi sejauh mana SEO itu akan berkembang? SEO itu kalau misalnya dibilang sejauh mana itu dia akan berkembang sejauh mungkin gitu. Karena setiap tahun SEO itu dia selalu mengalami pengupdatean gitu. Jadi teknik yang digunakannya beda gitu. Terus ada kemungkinan akan muncul lagi tools-tools yang baru lagi gitu. Kalau misalnya kita optimasi di awal aja, itu ada kemungkinan kita akan ketinggalan nanti sama orang yang selalu melakukan optimasi gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita benar-benar pengen website kita itu pengunjungnya banyak gitu, atau misalnya websitenya saya nggak mau lah website pengunjungnya banyak, yang penting website saya ada aja gitu. Kalau saya ada website, tapi kalau misalnya kita pengen websitenya pengunjungnya banyak, ya mau nggak mau, bisa nggak bisa, ya kita tetap harus melakukan optimasi gitu. Terus kalau misalnya SEO mengalami update lagi gitu, ya kita harus melakukan optimasi lagi gitu, yang terbarunya gitu. Pertanyaan berikutnya dari Juandi Wijaya, Pak Asep. Saya Juandi dari ITB Swadharma. Mau tanya, apakah susah membuat sebuah program SEO? Soalnya semester depan saya rencana menggunakan SEO untuk skripsi atau tugas akhir. Dan bolehkah file presentasi PPT hari ini tolong di-sharekan di grup WhatsApp webinar. Terima kasih. Oke, kalau misalnya kita mau membuat sebuah program SEO gitu, nah kita kembali lagi gitu. Langkah yang pertama adalah sebenarnya ketika menguasai SEO itu nggak terlalu ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk pemula-pemula tuh nggak akan terlalu begitu sulit banget gitu. Jadi kita misalnya kita mau belajar SEO sama mau belajar pemrograman, tapi kalau misalnya menurut saya itu lebih sulit belajar pemrogramannya gitu dibandingin belajar SEO-nya gitu. Kalau misalnya kita mau belajar SEO pun kita nggak bisa pemrograman, itu juga lumayan sulit juga nantinya. Jadi paling nggak kita punya basic dasar pemrogramannya sedikit gitu. Jadi ketika kita masukkan ini, misalnya mau pasang Google Analytics nih di website kita, itu kan nanti ada kode referral yang dimana itu kita akan masukkan di indeksnya Google, di indeksnya website kita gitu. Nah itu kan kalau misalnya kita nggak ngerti kan kita bingung nanti masukannya kemana gitu. Paling nggak nyuruh orang gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya susah itu nggak begitu gitu. Yang penting
Yang penting basic ataupun dasar dari konsep sebuah SEO-nya kita paham dulu gitu. Kalau misalnya kita udah kenal, ke depannya pelajarin satu persatu toolsnya itu bakal enak gitu. Yang penting kita tahu tujuannya dulu gitu. Tujuan belajar SEO-nya mau ke arah mana gitu. Mbak masih di mute suaranya. Sorry, oke. Izin bertanya, apabila traffic SEO semakin tinggi karena seringnya diakses oleh user, apa itu merupakan keberhasilan dan kepuasan seorang SEO? Gimana nih, Mas? Ya tentunya sih kalau misalnya traffic kita semakin tinggi, misalnya yang akses user kita adalah perharinya itu 200 sampai 500 user gitu kan di website kita tuh. Pengunjungnya itu ada 200-500 user gitu yang mengunjungin website kita. Itu rata-ratanya gitu. Tapi ketika pengunjung kita seharinya ada 2.000 user gitu, otomatis sebenarnya itu akan menjadi nilai yang bagus juga gitu untuk SEO-nya gitu. Karena untuk seorang ketika kita mau menjadi seorang SEO, kita tuh nggak cuma naikinnya itu satu kali saja gitu trafficnya. Tapi kita harus meningkatkan dari sekarang yang mungkin trafficnya adalah atau pengunjungnya adalah sekitar 50 per orang gitu. Berarti gimana caranya? Kita harus bisa meningkatkan lagi di tahun depan itu, di bulan depan itu lebih meningkat dari bulan yang sekarang gitu. Terus lebih meningkat lagi kan. Karena tujuannya kan satu, supaya website kita lebih maju gitu, supaya nama perusahaan kita lebih terkenal banyak orang lagi gitu. Nah itu si SEO nggak bisa kerja sendiri. Gitu. Mereka harus kolaborasi dengan tim programmernya juga gitu, dengan divisi R&D-nya juga gitu. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Mereka akan kolaborasi dengan orang-orang yang sering membuat konten SEO-nya gitu. Mereka akan kolaborasi dengan pemrogramannya gitu. Oh ternyata kata tim SEO pemrograman ini ada yang ganda katanya codingannya, ada codingannya yang nggak kepake kata tim SEO. Berarti tim SEO akan kasih tahu ke programmernya, ini ada JavaScript yang nggak kepake nih, boleh dihapus nggak supaya lebih ringan lagi. Nanti tim programmernya akan bantuin tim SEO gitu. Begitu juga nanti tim SEO akan kolaborasi juga dengan UI UX-nya misalnya dari sisi tampilan gitu, terus ataupun dari segi icon ataupun foto-foto yang diupload di dalam website kita itu berat atau enggak gitu. Itu kita bisa kolaborasi dengan beberapa tim yang ada di situ. Kalau misalnya SEO kita berdiri sendiri itu sangat susah banget gitu. Paling ya bisa manfaatkan SEO off page-nya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau optimasi on page-nya itu sangat kesusahan gitu kalau misalnya kita berdiri sendiri gitu. Jadi harus kolaborasi dengan tim programmer, UI UX dan konten juga gitu untuk meningkatkan suatu website tersebut gitu biar semakin meningkat pengunjungnya. Tentunya kan kalau misalnya pengunjungnya semakin meningkat, website kita kan nanti kalau banyak yang mengunjungi nih, misalnya sehari mengunjungi bukan sehari, real time-nya gitu, ada 1.000 yang mengunjungin langsung gitu kan. Itu kan otomatis kita harus kolaborasi juga nanti dengan tim infranya supaya dinaikin lagi bandwidth-nya gitu supaya lebih ringan ketika diakses oleh banyak orang. Jadi kita harus tahu juga gitu. Misalnya website kita nih sekarang udah mulai naik nih, ada kemungkinan di bulan depan itu naiknya akan lebih tinggi lagi. Berarti kita harus persiapan gitu. Bandwidth-nya harus kita naikin lagi gitu. Kita kolaborasi dengan tim infranya nanti. Baik, pertanyaan berikutnya dari Anisha. Izin bertanya, untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web yang kita buat dan keywordnya orang pasti tahu atau familiar itu gimana ya, Mas? Nah, itu tadi kan ada beberapa tools yang saya rekomendasikan untuk research keyword. Itu yang pertama ada Google Citation, terus yang kedua adalah Google Keyword Planner, dan Google Trends gitu. Nah, kita bisa melakukan riset dari situ gitu. Jadi misalnya kita mau cari tahu mengenai handphone terbaru 2020 gitu. Nanti di situ tuh akan muncul nanti kira-kira handphone apa yang kata kunci yang seperti apa yang akan banyak hit-nya gitu. Terutama yang lebih kompleks lagi adalah Google Keyword Planner gitu. Untuk teman-teman mungkin yang belum mencoba Google Keyword Planner, ini saya sangat sarankan banget boleh ini dulu aja, dibuat dulu akun Google Ads-nya gitu, nanti di skip aja untuk iklannya.
Terus nanti boleh dipelajarin dulu itu Google Keyword Planner, itu sangat bagus banget gitu untuk riset keyword gitu. Karena di situ kita bisa lihat total klik berapa dari keyword tersebut, total kliknya berapa gitu. Itu kita bisa lihat gitu. Terus kira-kira yang menggunakan keyword tersebut itu ada berapa website gitu, atau ada berapa artikel, atau ada beberapa link gitu yang berhubungan dengan website tersebut gitu. Jadi tetap kita harus riset dulu kalau misalnya kita mau tahu bagaimana caranya membuat konten yang sekiranya mudah dicari orang gitu. Jadi ketika kita riset keywordnya, terus kemudian kita juga bikin kontennya. Setelah itu kita coba juga gitu secara berkala gitu. Misalnya seminggu sekali kita coba gitu, kita tes gitu. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Jul Hamaji. Selamat sore, Mas. Apakah nanti keahlian seorang SEO ke depannya akan diperhitungkan dalam digital marketing? Apakah ke depannya setiap perusahaan akan langsung meng-hire atau menggunakan jasa seorang SEO? Nah, ini ada kemungkinan besar banget ya teman-teman ya. Karena sekarang kan zamannya udah udah digital ya tentunya. Tentunya hampir setiap perusahaan itu pasti mempunyai website gitu. Bahkan ada yang satu perusahaan punya websitenya 2 gitu. Satu website khusus untuk produk ini, satu website untuk khusus produk ini gitu. Misalnya ada anak perusahaannya lagi yang lainnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya jasa SEO itu kita sebuah perusahaan tentunya pasti butuh gitu. Kalau misalnya dia menyadari seberapa pentingnya SEO terhadap meningkatkan suatu traffic organik di website gitu. Kalau misalnya kita cuma manfaatkan iklan-iklan saja gitu atau ads saja gitu, itu sebenarnya menurut saya kurang banget gitu. Karena ketika iklan-iklan terus budgetnya membengkak, nggak sesuai dengan pemasukan gitu, itu akan rugi juga gitu. Jadi menurut saya SEO ini ke depannya nanti akan jauh lebih dibutuhkan lagi oleh orang-orang selama website itu selalu ada dan selalu berkembang gitu. Jadi sangat penting banget sih kalau misalnya kita mau buat website atau kita mau ngurusin website gitu. Itu sangat penting banget untuk bisa SEO. Karena kan supaya traffic website organiknya itu semakin bagus gitu. Pertanyaan berikutnya dari Yohana Asam ingin bertanya platform manakah yang lebih bagus SEO-nya, WordPress atau Blogger? Apa tadi, WordPress atau Blogger? Blogger. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara platform mana yang paling bagus, itu semuanya sama sih. Hanya tergantung kembali lagi sih intinya kembali lagi ke jawaban gitu. Kalau misalnya kita punya sebuah website, itu kita tuh berarti adalah jawaban dari user-user yang akan menanya gitu. Orang nanya ke Google, itu jawabannya website kita gitu. Ada kemungkinan kalau misalnya kita pakai platform yang paling bagus banget pun, kalau misalnya konten kita nggak banyak dicari oleh orang lain, otomatis nilai SEO kita juga akan kecil gitu di websitenya. Karena SEO-nya nggak lihat dari platform mananya gitu. Tapi SEO-nya akan lihat dari website mana yang dioptimasi gitu. Seberapa jauh kita melakukan optimasi terhadap website kita gitu. Jadi platform yang pakai platform apapun atau pakai hosting apapun gitu, itu nggak terlalu masalah sih. Yang penting bagaimana cara kita mengoptimasinya saja. Dan perlu rutin dan berkala ya, Mas Asep ya? Iya, benar sekali. Kita perlu rutin dan berkala gitu. Jadi kalau misalnya kita mau optimasi itu jangan setengah-setengah gitu. Oke, saya Heri Wijaya ingin bertanya Kang Asep, bagaimana mengoptimalkan SEO website dengan WooCommerce? Dan apakah konten di dalam website sangat berpengaruh dengan traffic websitenya? Gitu. Iya, benar sekali. Konten itu sangat berpengaruh dengan traffic websitenya. Kalau misalnya kita berpikir sebagai user gitu kan, kita mau mau buka Google, terus kita mau cari handphone atau cari makanan atau cari baju atau cari sepatu gitu. Otomatis kan kita akan lihat dulu gitu kontennya atau reviewnya atau deskripsinya. Itu sebenarnya yang berpengaruh gitu. Ketika dari demandnya kan tingginya dari judulnya gitu. Judul produknya apa gitu. Misalnya beli 1 gratis 2 gitu kan. Atau misalnya apapun itu gitu kan produknya.
Tapi dari judulnya, ketika judul dari sebuah konten itu udah bagus gitu, udah tertarik dan dibutuhkan oleh user yang sedang mencari, otomatis user akan lihat, scroll down ke bawah, akan lihat kontennya, akan lihat pembahasannya. Ketika pembahasannya itu sudah bagus juga menurut user, user akan lihat lagi reviewernya, komentar-komentarnya gitu. Komentar-komentarnya seperti apa. Nah, ketika user sudah puas dan udah aman dan udah user tidak merasa takut untuk membeli, otomatis user akan melakukan transaksi di situ. Dan ketika user itu puas, di situ momnya akan berjalan. Ini lebih luar biasanya lagi, momnya akan berjalan. User akan merekomendasikan ke teman-temannya dari mulut ke mulut. Oh, di websitenya ini nih jualannya murah-murah dan barangnya berkualitas juga. Itu user tahu informasinya dari mana? Dari sebuah konten. Karena konten di sebuah website ataupun artikel ataupun apapun itu yang menjadi yang menjadi jawaban dari pertanyaan user itu sangat penting sekali. Kalau misalnya website kita bagus, desainnya bagus, tapi kontennya nggak ada, ya user bingung gitu mau apa yang dilihat. Baik, Mas Asep, ini waktunya sudah mendekati akhir puncak acara. Alhamdulillah ya, respon peserta sangat antusias sekali. Pertanyaan demi pertanyaannya juga semakin banyak, semakin sore semakin banyak, semakin pengen diperpanjang kayaknya ya sambil ini ngabuburit cerdas ini. Soalnya sambil nunggu ajan beduk maghrib gitu ya, berbuka puasa, sambil belajar gimana sih caranya SEO, meningkatkan traffic dan yang lain sebagainya. Ini pencerahan dan edukasi yang luar biasa kan bagi saya juga gitu. Nah, teman-teman semuanya, saya cukupkan ya untuk sesi tanya jawab. Nanti akan kami coba respon. Itu juga ada beberapa website yang tadi minta dikunjungi nih, Mas Asep. Yeah. Kita kunjungi ya websitenya, saya catat. Lalu kita foto bersama yuk. Foto bersama dulu supaya ada terdokumentasi kegiatan di sore ini. Baik, teman-teman semuanya, mohon untuk diaktifkan kameranya ya. Kita berfoto bersama. Saya akan coba hitung di hitungan ketiga. Kita siap ya? Foto bersama, kameranya mohon untuk dinyalakan semuanya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya. Baik, terima kasih semuanya. Teman-teman semuanya, ada 2 pemenang untuk pemenang hadiah GoPay, voucher 50.000 dan 5 paket buku dari percetakan Andi. Mas Asep silakan nih dipilih 4 orang yang dari akan mendapatkan hadiah buku dan 1 orang mendapatkan voucher GoPay sebesar 50.000. Nah, untuk teman-teman yang masih belum beruntung di acara ini, masuk ya ke websitenya LPKCEP-FTUI. Di situ nanti teman-teman bisa bikin testimoni keseruan acara webinar sore ini. Ada kesempatan buku hadiah dari percetakan Andi terkait dengan SEO dan voucher 50.000 yang akan teman-teman bisa pakai nih, gunakan untuk acara ngabuburit sore ini. Oke, Mas Asep, sudah dipilih? Belum nih. List pertanyaannya kira-kira ada nggak ya? Jadi saya bisa review lagi nih, lihat lagi. Bisa dilihat di chatbox mungkin, Mas Asep? Box ya. Baik, sambil menunggu yang lain, mohon teman-teman juga untuk mengisi link daftar hadir yang kami share di chatbox. Kami tunggu untuk pengisian daftar hadir hingga jam 21 waktu Indonesia Barat malam ini. Kesempatan setelah itu kami closing ya untuk akses JPOM daftar hadir kegiatan webinar pada kesempatan sore ini. Teman-teman mungkin akan mendapatkan sertifikat nanti dari pihak ngampus melalui email teman-teman semuanya. Kita tunggu saja ya hingga 7 hari ke depan. Jadi mohon untuk bersabar. Nanti akan kami infokan juga terkait dengan terkait dengan file presentasi PPT pada
kesempatan sore ini nanti akan kami share juga berbarengan dengan email sertifikat. Baik, Mas Asep, pemenangnya sudah ketemukah? Ada satu nih yang menurut saya ini pertanyaan lumayan menarik juga dari R Wisnu Priyo. Itu pertanyaannya adalah izin bertanya terkait dengan istilah klaim di digital marketing, apakah situs bisa diklaim pihak lain? Lalu bagaimana menjaga agar tidak diklaim pihak lain? Karena pernah situs saya saat itu dicari munculnya di Google beda dengan klaim awal saya gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satunya Mbak. Berapa lagi? Dua lagi, tiga lagi? 4 lagi. Kalau saya yang pilih, saya boleh. pilih jadi teman-teman saya. Iya, saya bingung nih. Saya harus pilih satu-satu nih. Kalau boleh pilih semuanya nih. Saya juga pilih semuanya. Ayo dipilih juga. Tadi sih saya coba cek juga di YouTube. Ini kayaknya nggak ada sih masuk pertanyaan yang ini. Hanya sekedar say aja, hadir gitu. Makanya saya nggak melihat ke YouTube-nya. Oke, saya masih lihat-lihat dulu ya. Para pemenang sore ini mohon untuk segera menghubungi panitia ya untuk mendapatkan hadiahnya. Apakah berupa buku atau voucher 50.000. Nah, ada satu lagi nih supaya teman-teman pertanyaan nih supaya teman-teman yang hadir di sini makin semangat nih belajar SEO-nya. Ini dari Zulhamaji. Pertanyaannya adalah selamat sore Mas, apakah nanti keahlian seorang SEO ke depannya akan diperhitungkan dalam digital marketing? Ini sangat diperhitungkan banget ya. Apakah ke depannya setiap perusahaan akan langsung meng-hire atau menggunakan jasa seorang SEO? Nah, saya pikir ini bagus juga pertanyaannya. Jadi dengan pertanyaan ini saya harap teman-teman yang di sini bisa makin lagi lah gitu untuk belajar SEO-nya supaya bisa bermanfaat buat perusahaan ataupun buat website portofolionya sendiri gitu. Itu boleh tuh Mbak. 2. Sambil memilih, saya informasikan ke teman-teman semuanya, di kolom chat box sudah diinfokan nomor yang bisa dihubungi oleh para pemenang yang beruntung pada kesempatan sore ini. Teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan webinar kami berikutnya pada tanggal 1 Mei 2021. Jamnya masih sama di jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Temanya nih menarik banget nih. Temanya itu adalah merintis karir di bidang animasi di era pandemi gitu. Mas Asep sambil dipilih, sudah terpilih Mas? 3 lagi? Ya, ada satu lagi dari Dwi Aprio. Apakah bandwidth unlimited saja sudah aman untuk mengaplikasikan SEO di website gitu? Ini karena penting juga ya SSL dan bandwidth ini untuk SEO gitu supaya website kita lebih aman lagi gitu, terus kemudian lebih gampang dan mudah diaksesnya dan cepat gitu ya. Kalau misalnya bandwidth-nya bagus. Ada lagi kah? 2 lagi ya. Baik. Iya. Ada lagi nih dari Anisha Dewi. Saya Anissa izin bertanya, untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencarian menuju situs web yang akan kita buat dan keyword orang pasti tahu atau familiar itu gimana? Karena ini penting juga ya teman-teman ya. Kita harus lihat juga keyword-keyword yang kompetitor kita gunakan itu seperti apa supaya kita dapat bersaing dengan kompetitor kita juga dan bisa lebih. Kalau kayak di IG itu hashtagnya ya Mas? Iya, mungkin kalau kayak di IG itu hashtagnya. Gitu. Jangan sampai tuh kita salah pasang hashtag aja gitu ya. Iya, kan kalau misalnya hashtagnya tepat kan banyak juga tuh yang lihat. Karena walaupun hashtagnya itu udah banyak yang
pakai, tapi kalaupun hashtagnya itu sepi di tahun ini, tahun lalu banyak nih hashtagnya yang pakai, tapi tahun ini belum tentu banyak yang makainya karena berubah lagi gitu trendsnya. Oke, satu lagi Mas. Sambil teman-teman semuanya, acara kegiatan webinar pada kesempatan sore ini didukung oleh Career Development Center CDC Fakultas Teknik Universitas Indonesia, ada dari ngampus.com dan percetakan Andi. Silakan teman-teman semuanya bisa follow dan cari informasi Satu lagi ya. terkait dengan partner-partner yang bekerja sama dengan kami. Ya, satu lagi Mas Asep. Satu lagi ya. Nah, ini semoga tugas akhir ataupun skripsinya dan menjadi seorang SEO yang hebat nih setelah lulusnya nanti ya. Dia lagi mau bikin skripsi mengenai SEO ya. Namanya dari Juandi Wijaya dari ITB Swadharma, mau nanya apakah membuat sebuah program SEO itu. Soalnya semester depan saya rencana menggunakan SEO untuk skripsi atau tugas akhir, dan bolehkah file presentasi PPT-nya. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya sebenarnya ini mungkin jawabannya adalah umum ya, tapi ini mungkin sangat berguna banget untuk tugas akhir ataupun skripsinya, dan mungkin ada semangat tinggi juga dari Juandi ini untuk belajar SEO gitu. Mungkin dengan dapat buku ataupun apa dari acara ini, mungkin boleh nih salah satu yang ini yang terakhir nih pertanyaannya dari Juandi Wijaya. Juandi Wijaya yang lagi menyusun skripsi atau tugas akhir dapat buku SEO dari percetakan Andi ya. Baik, saya ulangi lagi untuk pemenang, ada 5 pemenang yang beruntung pada kesempatan sore ini. Teman-teman yang beruntung pada kesempatan webinar sebagai pemenangnya bisa menghubungi nomor yang tertera di chat box Zoom dan YouTube ya. Ada Jul Harmazi, Dwi Aprio, Erwisnurio, dan Anissa Dewi, serta Juandi Wijaya dari ITBS. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan sore ini, webinar sore ini sudah selesai. Ini banyak banget nih yang saya dapat nih dari kesempatan webinar yang dipaparkan oleh Mas Asep. Kalau bisa saya rangkum di antaranya, SEO itu bisa selain bisa mendatangkan traffic, memberikan efek yang lebih cepat dalam kegiatan promosi atau digital marketing, lalu menaikkan penjualan atau sell, ini sangat memungkinkan sekali karena ketika banyak pengunjung yang datang ke website kita, tentu akan semakin banyak closing optimisnya ya, seperti itu. Lalu SEO menjadi sarana strategi penting di digital marketing. Tentunya di kondisi saat ini, era pandemi, semuanya serba online, serba digital, pemanfaatan SEO menjadi sangatlah penting sekali. Lalu diantaranya juga memberikan reputasi ya Mas, dengan menjadi website yang ada di top 1 list pencarian. Tentu ini juga meningkatkan reputasi suatu brand gitu. Menjadi di peringkat atas tentu membutuhkan effort gitu ya, membutuhkan effort. Nah, brand itu harus selalu dijaga. Salah satunya mengelola SEO secara bertahap, rutin, nggak sekali-sekali saja atau seingatnya saja, tapi menjadi kegiatan yang memang rutin untuk di optimization ya, seperti itu ya Mas, untuk di SEO kan secara berkala dan rutin. Sepertinya itu aja, atau ada tambahan lagi untuk closing statement-nya Mas Asep? Dari saya udah cukup, Mbak. Baik, teman-teman semuanya, Mas Asep, terima kasih banyak sudah memberikan wawasan kepada peserta yang saya banggakan. Juga terima kasih sudah antusias menghadiri kegiatan webinar ini. Sekali lagi, kegiatan ini didukung oleh CDC FTUI, ada ngampus.com, dan percetakan Andi. Jika harta bisa saja berkurang, namun ilmu seiring kita hidup baiknya semakin bertambah. Terus belajar, bangkit, dan jangan goyah. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semangat menjalankan ibadah puasa. Saya atas nama panitia undur diri.
Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kesempatan webinar berikutnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Banyak.